Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Hari ini saya mau memperbaiki satu mesin TV. Ini mesin TV 29 inch ya. Ini saya cuma pakai tabung untuk ngetes ya. Ini playbacknya bocor. Ini ada sedikit bekas tambalan di sini teman-teman ya. Di sini ada bekas tambalan, tapi ini bocor juga di sini. Kita tes dulu. TV sudah kita colokkan. Saya tes. Ini kita tesnya harus hati-hati ya teman. Nah, itu dia, kelihatan ya. Playbacknya bocor. Ini nyembur kemana-mana tadi. Jadi itu nanti akan kita tambal, Tapi sebelum saya tambal, ini saya ingin memberitahukan kepada teman-teman bahwa tidak semua playback bocor itu bisa ditambal ya. Kalau untuk di kabelnya sama di kopnya itu kan itu mudah saja teman-teman ditambal. Tapi kalau untuk di body itu agak sulit. Jadi tidak semua playback bocor itu bisa ditambal. Kalau seperti tadi ya, yang berupa loncatan bunga api itu bisa, kemungkinan bisa berhasil ya. Tapi kalau dia sudah berasap sampai berbau itu kemungkinan sangat kecil ya untuk berhasil. Kalaupun berhasil itu nggak akan awet, playbacknya nggak akan awet. Sebenarnya untuk nambal playback ini kalau bisa sih langsung diganti saja ya teman-teman. Kalau misalnya ada playback yang bocor, kalau teman-teman bisa dapat playback yang asli, itu bisa langsung kita ganti. Cuma kebetulan karena ini playbacknya nggak ada yang asli ya teman-teman. Saya cari nggak ada. Jadi ini saya rencana mau tambal. Karena tingkat keberhasilan untuk menambal playback ini 50-50 ya, 50%. Artinya kadang ada yang berhasil, kadang ada yang tidak. Itu pun kadang yang berhasil, kadang ada yang awet, kadang ada yang tidak juga teman-teman ya. Kadang sebulan 2 bulan bocor lagi, kadang juga sampai ada tahunan ya. Itu tergantung dari cara kita menambal, kemudian tergantung dari tingkat kebocoran dari playback. Oke, jadi pertama-tama ini untuk lebih leluasa kita tambal nantinya, pertama-tama kita cabut dulu untuk playbacknya. Oke, jadi saya cabut dulu teman-teman ya. Saya cabut dulu untuk playbacknya. Ini playbacknya sudah kita buka teman-teman. Ini juga sudah kita bersihkan sedikit. Jadi ini kelihatan bocornya. Posisi bocornya ini di sini ya teman-teman. Kelihatan ya. Di sini. Jadi nanti kita akan bersihkan area di sini sekitar bocornya ya. Jadi ini kita lepas juga nantinya. Karena ini berdekatan dengan area bocor. Jadi saya bersihkan dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita bersihkan, ini kita ambil bahan untuk menambal. Jadi di sini saya cuma menggunakan 2 bahan saja teman-teman. Yang pertama yaitu isolasi. Kita pakai isolasi seperti ini ya, isolasi kabel. Jangan yang isolasi bening ya teman-teman, itu nggak bisa. Ini kalau isolasi ini dia seperti karet ya. Yang kedua ini lem, biasa disebut lem Korea ya, merek apa saja asalkan lem seperti ini.
Oke, kenapa saya pilih lem seperti ini bukan lem yang lain, misalnya lem Fox atau lem apa? Karena kalau ini kan berbentuk cair ya, berbentuk cair. Jadi ketika kita tuang ke sini, itu dia akan menyebar kemana-mana, menyebar dan menutupi lubang-lubang yang ada ya, menutupi sela-sela yang ada. Jadi nanti kita ukur dulu. Ini kita ukur satu isolasi seperti ini. Kita ukur, kita akan tempelkan di mana nantinya ya, seperti ini. Kita potong. Oke, ini kita sudah siapkan. Kita siapkan di sini saja teman-teman. Dan sebelum kita tempelkan isolasi ini, kita oleskan dulu lem ya. Saya buka dulu. Oke, kita berikan lem dulu, lem Korea ini ya. Kita ratakan. Kemudian kita berikan isolasi ini di atasnya ya. Nah, di sini kuncinya teman-teman ya. Artinya pada isolasi pertama ini di sini adalah kuncinya. Kalau bisa ini harus rapat. Jangan ada sela sedikit pun. Kita usahakan ini rapat. Karena kalau ini ada celah, itu bisa jadi bocornya nanti lewat situ lagi. Oke teman-teman, lapisan pertama sudah selesai. Jadi ini bukan berarti playbacknya sudah selesai ditambal ya, karena ini nanti kita akan lakukan berulang-ulang ya. Jadi akan berlapis-lapis nantinya. Kita ukur lagi. Nah, untuk lapisan pertama sampai ke 5 ya, kalau bisa berikan lem dulu ya. Nanti kalau setelah lapisan berikutnya itu biar nggak ada lemnya. Untuk lapisan pertama, kedua, ketiga, kalau bisa sampai ke 5 ya. Kita beri lem ya. Oke teman-teman, ini setelah lapisan kelima ya, kita langsung berisolasi saja ya. Kita nggak usah pakai lem ya, langsung kita tambah lagi sampai berlapis-lapis isolasinya. Karena ini tegangan tinggi ya teman-teman, harus betul-betul tebal ya.
Oke teman-teman, setelah ini cukup tebal ya, jadi di lapisan terakhir itu kita oleskan lem lagi ya. Ini tujuan pengolesan lem ini yang terakhir adalah supaya isolasinya ini mengeras ya, jangan terbuka nantinya, jangan terlepas. Jadi tentu saja cara seperti ini, menambal playback seperti ini harus disampaikan ke yang punya TV bahwa playbacknya ini cuma ditambal, dan kalau memang ini gagal kita sampaikan bahwa playback harus diganti ya. Oke, ini sudah selesai ya, sudah kering. Sekarang saya mau pasang di mesinnya dan langsung kita tes apakah ini masih bocor atau bagaimana. Mudah-mudahan ini berhasil teman-teman dan awet. Saya pasang dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah kita pasang, sudah selesai kita pasang ya. Sekarang kita mau tes, kita tes seperti tadi. Kita colokkan dulu TV-nya. Kita perhatikan ya, apakah ini masih bocor atau tidak. Oke, TV sudah nyala ya, kedengaran playback sudah bekerja. Coba kita lihat dulu untuk tampilan. Oke, ini sudah ada tampilannya. Ini kan cuma tabung pakai ngetes saja ya teman-teman. Saya coba pasang antena dulu. Kita lihat gambarnya. Oke, gambar sudah ada. Playback sudah tidak bocor lagi. Ini akan kita tes dulu selama beberapa jam ya, untuk melihat dari ketahanan playback ini, ketahanan dari playback ini ya. Oke, saya rasa cukup dulu teman-teman untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.